Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kita tunggu yang lainnya gabung dulu ya. Hari ini aku mau bahas mengenai kewajiban kita sebagai jamaah umroh. Kita nanti bahas ya teman-teman, mulai dari awal, mulai dari pendaftaran sampai nanti kalian berangkat ke sana, supaya nanti saat kalian berangkat menjalankan ibadah umroh, kalian menjadi jamaah umroh yang tertib, yang tahu akan peraturan, yang tidak sampai menyusahkan orang lain, tidak sampai hilang, naudzubillah. Jadi kalian simak live hari ini ya, karena hari ini akan membahas tentang apa sih kewajiban kita sebagai seorang jamaah umroh supaya memudahkan kita selama ibadah di tanah suci. Waalaikumsalam teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih sudah join di live pagi ini. Kita tunggu yang lainnya gabung dulu ya sebelum kita mulai live pagi ini. Dari mana aja nih teman-teman, coba komen. Dari mana aja. Semoga di bulan yang baru ini, alhamdulillah hari ini tanggal 1 Februari menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Ada Mbak Munjila nih. Mbak Munjila apa kabar? Ya Allah, kangennya. Amin amin, semua aku doain semoga kalian semua bisa segera berangkat ke tanah suci. Nah, ada dari Palopo, Masya Allah jauhnya. Waalaikumsalam Kak Lili, Kak Nununu. Memang masih pagi ya, pagi-pagi. Masya Allah ada Bu Ira nih. Bu Ira lagi di airport nih, mau keberangkatan ziarah 2 negara. Sehat-sehat ya Ibu, salam ke teman-teman semua. Semoga perjalanan hari ini ziarah 2 negara mendapatkan ridho dari Allah, kesehatan, kelancaran, semua peserta happy. Assalamualaikum Mbak Evi, tips buat suami istri yang umroh sudah dibahas belum Kak? Mohon maaf kemarin itu mau Zoom bahas materi itu barengan dengan Zoomnya Ustadz Asa, mau live barengan dengan Zoomnya Ustadz Asa. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa dengan aku kembali di live pagi ini. Pagi ini live kita akan membahas tentang apa saja sih kewajiban yang harus dilakukan dan dipahami oleh para jamaah umroh sehingga nanti akan memudahkan teman-teman selama menjalani ibadah umroh. Sudah siap teman-teman? Kita buka pikiran kita kosongkan gelas kita isi dengan informasi yang pagi ini akan aku beri. Semoga ini semua menjadi bekal ya buat teman-teman yang akan berangkat umroh, karena hal-hal detail seperti ini jarang disampaikan oleh travel agent saat manasik, karena manasik itu durasinya hanya sempit ya, hanya 1 jam sampai 2 jam, sehingga penjelasannya tidak akan detail. Oke, aku mulai dari kewajiban pertama teman-teman ya. Pertama, saat pendaftaran. Nah, saat pendaftaran teman-teman wajib mempersiapkan data-data diri. Nah, data diri yang mau disiapkan saat kita mau berumroh itu apa aja sih? Yaitu yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga teman-teman tuh bisa pilih antara buku nikah, akte, atau ijazah. Jadi pilih salah satu aja ya, buku nikah, akte, atau ijazah. Yang KTP sama KK itu wajib. Yang ketiga juga wajib, tapi bisa pilih salah satu aja. Antara buku nikah, ijazah, atau akte. Nah, terus di antara ketiga data itu, pastikan datanya sudah benar. Benar itu maksudnya sinkron. Namanya, tanggal lahirnya, lalu ejaannya, tanda bacanya, semua harus sinkron. Sehingga proses teman-teman dalam membuat paspor itu akan lebih mudah apabila data-datanya sudah teman-teman siapkan. Lalu teman-teman dalam membuat paspor umroh, terkadang pihak imigrasi akan meminta rekomendasi dari travel. Nah, sementara travel tempat teman-teman memesan, mereka mau memberikan rekomendasi apabila teman-teman sudah membayarkan DP. Jadi kewajiban selanjutnya adalah membayarkan DP apabila teman-teman daftar di travel umroh pada umumnya. Nah, setelah membayar DP, travel akan mengeluarkan surat rekomendasi paspor
yang bisa teman-teman bawa ke kantor imigrasi untuk membuat paspor, karena paspor itu adalah syarat utama untuk bepergian ke luar negeri. Nah, paspor sendiri ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman ngurus sendiri, mulai dari daftar, biayanya hanya 350.000 dan masa berlakunya 10 tahun. Jadi lama banget masa berlakunya, insya Allah 10 tahun pasti akan teman-teman pakai. Jadi jangan ragu untuk nyicil paspor mulai dari sekarang. Lalu ada lagi paspor yang diuruskan oleh travel agent. Biasanya biayanya variatif ya teman-teman, tergantung berapa biaya jasa yang mereka bebankan kepada jamaahnya. Tapi kalau saranku, teman-teman bekali ilmu, pengalaman lewat sosial media, banyak sekali tutorial cara membuat paspor supaya biayanya juga ringan, hanya 350. Kalau teman-teman menggunakan jasa calo atau menggunakan jasa travel agent, biasanya harganya akan lebih dari 350.000. Tuh, selanjutnya kalau teman-teman daftar lewat SBU, di SBU, syarat untuk pendaftaran harus sudah memiliki paspor, teman-teman. Jadi paspor itu adalah kewajiban pribadi masing-masing untuk buat paspor. Kenapa seperti itu? Karena di SBU itu tidak ada DP, teman-teman. Ketika kalian transfer, maka uang itu langsung kita belikan tiket. Sehingga setelah transfer, teman-teman sudah langsung memegang tiket PP kalian masing-masing. Itulah yang membedakan SBU dengan travel pada umumnya. Kalau travel lain, setelah DP biasanya teman-teman akan dapat koper, akan dapat batik, seragam, shawl, dan lain-lain. Tapi kalau di SBU beda. Setelah teman-teman transfer, teman-teman akan kita berikan tiket PP. Nah, SBU itu buka keberangkatan apabila ada tiket promo. Itulah yang menyebabkan harga di SBU itu murah. Kalau lagi tiket promo, kita akan cepet-cepetan nih beli tiket. Syaratnya itu kalian harus ready paspor. Sehingga mulai sekarang teman-teman bisa mempersiapkan dulu. Walaupun tabungannya belum cukup, walaupun uangnya belum terkumpul, yang penting kalian bikin paspor dulu. Biayanya cuma 350.000 saja. Kalau nama kalian cuma satu kata, bikin paspor satu kata aja nggak apa-apa. Nanti setelah kalian daftar bisa kita bantu, jadi tambahkan kata kedua dan ketiga di paspor kalian. Jadi kalian yang penting punya paspor dulu. Lalu saat kalian bikin paspor, jangan bilang untuk ibadah umroh, bilang aja untuk keluar negeri, untuk ke Malaysia atau Singapura, karena SBU juga ada program ziarah 2 negara. Anggap aja mau ke Singapura sama Malaysia. Di sisi lain juga ingin umroh ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian bilang untuk umroh, maka kalian akan wajib dimintai imigrasi untuk menunjukkan surat rekomendasi. Sementara apabila kalian belum daftar, pihak travel tidak akan bisa memberikan surat rekomendasi. Nah, itu saranku. Jadi, kalian bisa gabung di grup Telegramnya SBU. Di situ ada subjek yang khusus membahas masalah paspor. Teman-teman bisa konsultasi di sana dengan teman-teman yang lain. Insya Allah akan ada banyak yang bantu. Jadi, kalian persiapkan dulu ya paspornya. Sehingga sewaktu-waktu SBU buka keberangkatan umroh, kalian bisa langsung daftar. Nah, setelah kalian mempersiapkan paspornya, selanjutnya kewajiban calon jamaah umroh adalah membekali diri dengan bekal ilmu dan juga bekal takwa. Seperti hari ini teman-teman menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di antara kesibukan pagi kalian untuk nonton live ini. Hal ini termasuk dalam persiapan kalian, yaitu menambah bekal ilmu, pengalaman-pengalaman yang sudah selama ini aku rasakan, aku bagikan kepada kalian melalui live ini. Jadi, apabila kalian berniat ingin berangkat umroh, jangan pernah berpikir bahwa semua bentuk ibadah umroh kalian pasrahkan kepada travel, tour leader, dan mutawif. Jangan teman-teman, kalian harus membekali diri kalian sendiri dengan bekal ilmu. Salah satunya dengan banyak-banyak membaca buku persiapan umroh, banyak-banyak nonton YouTube tentang manasik-manasik umroh, banyak-banyak follow Instagram atau TikTok para influencer yang membahas tentang umroh. Dan ingat, yang kalian cari bukanlah OOTD-nya,
bukanlah seperti apa di sana tempat-tempat yang viral. Ingat teman-teman, ibadah umroh itu mahal, ibadah umroh itu sangat berharga, dan ibadah umroh itu benar-benar pilihan. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah menuju tanah suci tanpa kalian sadar kalian sudah mencampur niat kalian dengan niat-niat yang lain. Niat-niat kalian ingin membuat konten, niat-niat kalian ingin menggapai ngedit video dengan lagu-lagu sedih, niat-niat kalian ingin mendatangi tempat-tempat viral. Jadi niat-niat seperti itu teman-teman murnikan. Bagaimana kalian bisa mengetahui hal itu? Ya dengan cara kalian menimba ilmu. Kalau kalian main daftar, bikin paspor, tapi kalian tidak membekali diri kalian dengan ilmu, maka persiapan kalian ke tanah suci akan sangat berbeda. Orang yang penuh dengan bekal dan orang yang berangkat ke Baitullah tanpa bekal. Jadi menurutku itu adalah kewajiban. Wajib para jamaah umroh untuk membekali diri kalian dengan ilmu. Caranya tadi yang aku sebutkan, teman-teman bisa mandiri dulu di rumah karena manasik itu biasanya akan diadakan travel menjelang keberangkatan, dan manasik itu biasanya maksimal diadakan oleh travel hanya sekali. Jadi mandirinya seperti apa? Mandirinya teman-teman bisa nonton nonton YouTube-nya Ustadz yang membahas tentang manasik dan semua hal tentang umroh. Yang kedua, teman-teman bisa mulai follow influencer yang memberikan ilmu seputar haji dan umroh. Yang ketiga, teman-teman bisa membeli buku mulai membaca tentang tuntunan-tuntunan umroh, tentang bagaimana kita memperbaiki ibadah kita di sana, tentang sholat. Saya ada beberapa rekomendasi buku ya teman-teman. Coba saya sematkan ya. Buku ini adalah buku karangan Ustadz Asa Saifullah, yaitu namanya Pesan Cinta untuk Tamu Allah. Nah, buku ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian. Ada dua buku dulu yang aku rekomendasikan untuk kalian. Yang pertama, bukunya Ustadz Asa. Karena jarang sekali teman-teman ya buku yang membahas tentang persiapan hati seorang jamaah umroh itu seperti apa. Aku rekomendasiin kalian untuk membeli buku dan membaca buku ini sebelum kalian berangkat ke tanah suci. Dan yang kedua, buku yang aku rekomendasikan, aku tidak akan rekomendasikan banyak buku ke kalian, hanya inti-intinya saja. Yang kedua, aku rekomendasikan ke kalian adalah buku panduan sholat ini teman-teman. Kalian wajib banget untuk baca buku ini, panduan sholat, karena persiapan ibadah umroh ke tanah suci, di mana ibadah utama seorang muslim yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat adalah sholatnya. Buku ini teman-teman harganya tidak sampai 100.000. Buku ini harganya tidak sampai 100.000, tapi Masya Allah luar biasa sekali. Aku pinkan ya teman-teman sekalian, karena kalian pasti tanya linknya, pembeliannya di mana. Jadi sekalian aku pinkan, kalian bisa sedekahkan uang kalian untuk diri kalian sendiri, untuk persiapan akhirat, untuk persiapan kalian berangkat ke tanah suci dengan cara kalian membaca buku ini. Aku berharap kalian segera punya buku ini. Buku ini kalian pegang di tangan kalian, aku pegang di tanganku, kita baca sama-sama, dan kita bisa sama-sama memperbaiki sholat kita selama ini. Ternyata masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku lakukan teman-teman di dalam sholatku tanpa aku sadari. Dan karena kita diberikan oleh Allah akal, pikiran, termasuk teman-teman juga dipertemukan dengan aku lewat live ini, maka jangan ada alasan lagi untuk tidak memperbaiki sholat kita, karena Allah sudah menunjukkan lewat live ini, lewat buku ini. Insya Allah kita akan belajar banyak sekali kesalahan-kesalahan saat kita sholat. Lalu juga dalam buku ini membahas tentang sholat-sholat sunnah. Jadi sholat-sholat sunnah apa aja yang bisa kita lakukan selama kita
beritikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sehingga ketika teman-teman kita pada sholat, ada jamaah dari negara lain pada sholat, kita tidak bingung. Kita harus seperti apa, kita harus sholat apa, atau kita sholat jangan sampai kita sholat cuma ikut-ikutan aja. Nah, karena aku sangat fakir ilmu, teman-teman ya, aku bukan seorang ustadzah, jadi aku tidak bisa memberikan tausiah kepada kalian. Jadi yang bisa aku lakukan adalah memberikan kalian rekomendasi untuk mempunyai buku ini, buku yang membahas tentang tuntunan sholat. Mari kita memperbaiki sholat kita, memahami arti dalam setiap gerakan di dalam sholat kita. Insya Allah itu akan betul-betul menjadi persiapan kita menjelang keberangkatan umroh. Jadi jangan lupa teman-teman ya, itulah salah satu kewajiban jamaah umroh. Bukan hanya wajib membayar DP, tapi juga wajib membekali diri kita masing-masing tentang ilmu. Nah, aku yakin nih teman-teman, orang-orang yang sekarang lagi nonton liveku, kita semua adalah orang-orang yang Allah bukakan tentang media sosial, tentang canggihnya. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada semuanya platform sosial media. Teman-teman bisa manfaatkan. Teman-teman bisa join di channel YouTube-nya Semua Bisa Umroh. Nama YouTube kami adalah Semua Bisa Umroh Official. Semua Bisa Umroh Official. Nah, di situ teman-teman, di channel YouTube kami sering kita upload materi-materi manasik saat kita sedang melakukan manasik, terus juga materi-materi persiapan seputar keberangkatan umroh. Di situ aku jelaskan detail masalah seperti tentang koper bagasi seperti apa, koper kabin seperti apa, baju yang digunakan untuk umroh seperti apa. Di situ aku jelaskan detail. Teman-teman bisa nonton videonya, durasinya lama-lama karena itu adalah rekaman dari live ya, durasinya lama, tapi itu sangat bermanfaat buat teman-teman yang berencana berangkat umroh, karena dalam manasik umroh itu tidak akan dijelaskan sedetail itu. Sehingga kalau kalian nonton di YouTube-nya Semua Bisa Umroh Official, insya Allah penjelasannya detail. Dan apabila setelah nonton masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komen sehingga aku bisa jawab dan teman-teman bisa tercerahkan sebelum berangkat umroh. Karena jangan sampai saat kalian berangkat umroh banyak kesalahan yang kalian lakukan. Contohnya kalian bawa sabun atau minyak kayu putih yang besar, kalian beli baru ya untuk umroh, minyak kayu putih besar, harganya pun kan juga mahal. Tapi kalian salah naruhnya, kalian taruhlah di koper kabin atau di tas tenteng. Akhirnya saat di bandara disita. Nah, hal-hal seperti itu jarang dijelaskan oleh travel agent, sehingga kalian follow akun TikTok Semua Bisa Umroh ini, kalian follow, kalian ikuti juga kita di YouTube, sehingga saat teman-teman berangkat umroh, teman-teman akan betul-betul siap persiapannya lahir batin. Itu ya teman-teman, kewajiban sebelum berangkat umroh salah satunya adalah membekali diri dengan bekal ilmu dan bekal takwa. Mohon maaf ya teman-teman, komentarnya akan aku baca nanti setelah sesi ini berakhir, karena kita bahas dulu materi hari ini, yaitu kewajiban para calon tamu Allah, para jamaah umroh. Selanjutnya setelah materi selesai aku sampaikan, akan aku buka sesi tanya jawab. Nah, di situ kalian bisa bertanya, atau nanti komentar-komentar ini akan aku baca dan aku balas nanti ya, supaya kita tidak ke distract materinya. Karena materi ini juga akan aku rekam dan aku upload di YouTube, sehingga teman-teman yang ketinggalan mulai awal, belum join dari awal, nanti bisa join dari awal. Teman-teman, materi yang aku sampaikan ini bukanlah manasik, bukanlah materi dari ustadz atau ustazah, tapi materi yang aku sampaikan adalah materi seputar persiapan berdasarkan pengalaman yang sudah aku lakukan selama ini, berkali-kali menemani para jamaah umroh sebagai tour leader dan penyelenggara umroh, sehingga di sini akan aku jelaskan detail per bab ya, per bab akan aku jelaskan detail. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan persiapan bekal ilmu, kita juga harus mulai melakukan persiapan bekal takwa. Nah, bekal takwa itu apa aja sih yang wajib dilakukan oleh para jamaah umroh? Pertama teman-teman, kita mulai merubah habit kita. Apa sih habit itu?
Habit itu adalah kebiasaan. Kita mulai merubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita, misalkan bapak-bapak yang biasa sholatnya sendirian, mulai dirubah sholat berjamaah ke masjid. Ibu-ibu yang kebiasaannya masih suka bergibah, mulai ditahan nafsunya untuk bergibah, mulai membatasi pembicaraan, mulai sering-sering bermuhasabah. Nah, bekal-bekal seperti itu yang jarang sekali dilakukan oleh para jamaah umroh. Padahal jauh-jauh hari sebelum kita berangkat, kita harus mulai melakukan yang namanya membangun rasa. Kita harus bisa membangun rasa, dan rasa ini akan terbangun apabila kita siapkan. Tidak bisa kita berangkat umroh seminggu sebelumnya kita masih bergelut dengan urusan pekerjaan. Ada undangan manasik, kita tidak datang. Ada Zoom manasik, kita tidak join. Disuruh untuk baca buku panduan sholat, panduan umroh, kita pun tidak baca. Kita anggap yang penting kita bayar, kita luangkan waktu kita 9 hari, 12 hari, kita packingnya juga mepet, packing perlengkapannya, lalu tiba-tiba kita berangkat ke airport, kita pasrahkan semua ibadah kita di sana kepada mutawif. Nah, orang-orang yang seperti itu akan sangat beda sekali pengalaman spiritualnya yang mereka rasakan dibanding dengan orang-orang yang sudah mempersiapkan keberangkatan umrohnya ini tadi dengan matang. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan keberangkatan umroh kita dengan matang, teman-teman? Karena kita tidak tahu apakah umroh ini adalah umroh yang terakhir untuk kita. Apakah kita tidak akan bisa kembali lagi ke Baitullah setelah umroh yang kita lakukan. Sehingga setiap kesempatan kalian berangkat ke Baitullah, jangan pernah menyia-nyiakan. Senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari umroh satu ke umroh selanjutnya. Senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Caranya adalah dengan cara kalian harus membekali diri kalian dengan takwa. Nah, takwa ini adalah salah satu kewajiban yang harus dipersiapkan oleh jamaah umroh sebelum keberangkatan. Mulai memperbaiki sholat, mulai memperbanyak zikir, mulai memperbanyak bacaan Quran, mulai memperbanyak sedekah, semua yang berkaitan dengan takwa secara umum, mulai kita bina, kita tingkatkan sebelum kita berangkat ibadah umroh. Nah, sehingga setelah kita di tanah suci, kita sudah tidak kaget, teman-teman. Tubuh kita sudah terbiasa untuk bangun sholat tahajud, sehingga pada saat di Baitullah kita dibangunkan oleh mutawif atau tour leader kita jam 3 pagi, kita sudah tidak kaget karena tubuh kita sudah kita paksa untuk beribadah mulai dari Qiyamul Lail. Dan ibadah itu, teman-teman, tidak akan pernah bisa kita lakukan apabila tidak kita paksa. Jadi kalau kita berbicara masalah keikhlasan akan datang ketika sudah terbiasa. Jadi yang penting lakukan aja dulu. Mau sedekah mungkin awalnya masih tidak ikhlas, tidak apa-apa, lakukan aja dulu. Yang penting kita sudah memaksa diri kita untuk mengeluarkan uang untuk sedekah, memaksa diri kita untuk bangun di sepertiga malam, memaksa diri kita untuk nonton live ini, walaupun sebetulnya lebih enak lagi nonton drama Korea, lebih enak lagi untuk nonton scroll TikTok, ada yang lagi jualan tas, ada yang lagi jualan gamis. Tapi diri kita paksa untuk nonton live-nya Mbak Evi supaya menjadi bekal nanti berangkat ke Baitullah. Walaupun kondisi kalian sekarang belum ada uang sama sekali, belum punya paspor, tapi diri kalian paksa untuk nonton live ini sebagai bentuk juga kalian meraih ridhonya Allah. Kalian buktikan ke Allah, ya Allah, hamba sangat serius ingin berangkat ke Baitullah. Hamba tahu bukan hanya uang yang bisa mengantarkan hamba ke Baitullah, tapi niat, keinginan hamba, doa hamba itu yang akan bisa meraih ridhonya Allah. Kita merayu Allah salah satunya dengan kalian stay di live ini, kalian tonton video ini, persiapan menjadi tamu Allah, sehingga Allah akan menotis kalian. Allah akan melihat, ini ada hambaku yang tiap hari nonton keberangkatan umroh bagaimana, manasik umroh bagaimana, tapi paspor aja dia belum punya, gaji aja pas-pasan. Maka kita mencoba merayu Allah, mendatangkan ibanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah kepada kita, sehingga insya Allah teman-teman akan dipercepat cita-cita kalian berangkat ke tanah suci dengan cara yang tidak kita duga dari manapun. Nah, teman-teman, memperbaiki habit ini lakukanlah minimal 40 hari. Minimal 40 hari
sebelum kalian berangkat umroh. Ada juga teman-teman ya, sebetulnya ada juga buku yang bagus dari Mbak Ovi, tapi bukunya itu aku coba cari mungkin lagi kosong ya. Ada satu lagi buku yang bagus sekali untuk melatih habit kita selama 40 hari. Nih. Aku sematkan ya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak tanya. Nah, ini adalah buku yang aku rekomendasikan kepada kalian untuk merubah habit kalian. Jadi, kita mulai habit kita dari 40 hari minimal sebelum kita berangkat umroh. Kalian bisa beli buku ini yang akan mencoba memandu kalian untuk merubah habit kalian selama 40 hari. Riyadoh, kita beriyadoh selama 40 hari. Nah, kenapa sih harus 40 hari? Karena 40 hari itu sudah ada yang melakukan penelitian ya teman-teman. Kalau dari segi ilmiah, habit yang kita rubah selama 40 hari itu insya Allah akan menjadikan habit baru. Tubuh kita akan mengenal, oh ini habit baruku. Jadi tubuh kita akan terbiasa. Jadi itulah kenapa para ustadz menyarankan kita untuk melakukan riyadoh 40 hari supaya kita bisa merubah habit kita. Nah, di buku ini teman-teman jari, dan di sini ada jurnal ya, ada jurnal yang bisa kita isi untuk merubah habit kita selama 40 hari ini. Aku saranin banget kepada teman-teman untuk memiliki buku ini sebagai panduan kalian berubah menjadi orang yang jauh lebih baik dalam waktu 40 hari dengan mengikuti step-step yang sudah diberikan oleh buku ini. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah bekal takwa. Selanjutnya kita mulai masuk nih, mendekati hari H, kita travel akan mulai menginformasikan tentang jadwal manasik. Nah, kita harus mempunyai kewajiban untuk menyimak apapun informasi yang diberikan oleh travel. Biasanya travelnya bisa memberikan jadwal melalui WhatsApp group atau melalui informasi by WA, direct, seperti itu. Teman-teman tolong simak betul-betul. Kita tahu semua kalian mempunyai kesibukan yang sangat banyak. Kalian mempunyai kesibukan yang sangat banyak, kalian mempunyai kesibukan yang harus kalian kejar sebelum kalian berangkat umroh. Tapi teman-teman jangan lupa untuk betul-betul menyimak informasi apapun yang akan diberikan oleh travel, karena itu sebagian dari kewajiban kalian. Contohnya nih, travel ngasih info, ibu-ibu tolong setorkan ukuran gamis sekarang gitu ya. Teman-teman nggak nyetorin nih, akhirnya sampai nanti keberangkatan teman-teman dapat jaketnya kekecilan, terus apanya kekecilan. Akhirnya itu akan buat kalian bete, dan itu bukan salah travel, itu adalah kesalahan kalian yang tidak menyimak informasi-informasi yang sudah diberikan travel. Jadi itu adalah kewajiban ya, kewajiban kalian harus menyimak apapun informasi yang diberikan oleh pihak travel, kalian harus menyimak. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian packing. Kewajiban seorang jamaah umroh adalah melakukan packing sebaik-baiknya. Kenapa kita harus belajar? Packing pun harus belajar, karena baju yang kita persiapkan, perlengkapan yang kita persiapkan menjelang umroh itu adalah salah satu alat yang bisa mendukung kesempurnaan ibadah umroh kalian. Salah satu alat yang bisa mendukung kesempurnaan kalian menjalankan ibadah adalah dengan cara melakukan preparation, persiapan, packing baju yang baik dan benar. Nah teman-teman bisa tonton videoku di YouTube yang membahas masalah itu. Seperti apa sih harus packing, seperti apa harus nata koper seperti apa sih yang diizinkan, baju seperti apa sih yang disarankan. Ada di video-videoku yang sudah aku upload di channel YouTube Semua Bisa Umroh Official. Teman-teman tonton satu-satu, durasinya lama banget 1 jam, tapi karena 1 jam itu tadi aku jelaskan kepada kalian detail banget. Nah, packing adalah kewajiban jamaah umroh, sehingga jangan sampai nanti sampai sana legging ketinggalan, nggak bawa legging, sehingga di sana pakai baju gamis nerawang-nerawang, angin berhembus, gamisnya keangkat. Karena kesalahan teman-teman yang tidak packing secara sempurna, tidak ada ilmunya. Packing baju
berantakan, packing baju tergesa-gesa sehingga banyak hal yang kelupaan tidak dibawa. Lupa tidak bawa ciput sehingga pas di sana jilbab berantakan, rambut keluar kemana-mana. Pada saat ihram nih yang paling fatal karena tidak boleh terlihat rambut, sehingga kesalahan kecil saat packing itu akan berefeknya besar ketika kita umroh karena kita sangat membutuhkan hal itu. Hal yang kecil tapi efeknya sangat besar seperti ciput. Nah, lalu hal kecil juga contohnya kaos kaki. Kaos kaki sangat penting untuk ibu-ibu karena kaki adalah bagian dari aurat. Kita saat berihram wajib pakai kaos kaki. Nah, kalau kita packingnya mendadak, tergesa-gesa, lalu kita juga tidak ada ilmu, tidak ada yang membimbing seperti apa harus packing, akhirnya kalian semua banyak hal yang terlupa. Jadi packing adalah kewajiban. Nah, kita lanjut. Mendekati keberangkatan, kalian wajib mengikuti manasik yang sudah dilakukan oleh travel. Kalau di SBU, kita melakukan manasik itu banyak sekali teman-teman. 10 kali lewat Zoom. Nah, itu banyak banget kan. 10 kali kita bekali jamaah lewat Zoom, manasik, karena kita ingin benar-benar mengantarkan para jamaah kita untuk meraih kemabruran umroh mereka. Dan dalam 10 kali manasik langsung, 1 kali manasik via Zoom, 1 kali manasik langsung, kadang sampai di sana pun masih banyak yang tertinggal, masih banyak yang belum paham, apalagi kalian yang tidak membekali diri kalian dengan ilmu. Nah, kenapa sih SBU sampai segitunya maksa jamaahnya untuk ikut Zoom manasik? Karena aku pengen teman-teman, aku pengen jamaahku ini tadi sudah bayar mahal, aku pengen mereka benar-benar bisa mengantarkan mereka meraih kemabruran umroh mereka. Salah satunya dengan jalan menuntut ilmu ini tadi. Nah, makanya kadang di grup teman-teman yang pernah jadi jamaahnya SBU, di grup itu aku pasti akan cerewet banget ngingetin jam-jam tentang manasik, jam-jam tentang Zoom, supaya teman-teman ini tadi meninggalkan pekerjaannya untuk beberapa saat, fokus di Zoom, keberangkatan, fokus mendengarkan tausiah dari Ustadz. Ada Ustadz Daus, ada Ustadz Asa, dan Ustadz-Ustadz lainnya yang memberikan kita bekal ilmu sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Nah, selanjutnya teman-teman, kewajiban yang harus kita lakukan adalah setelah manasik, kita masuk ke hari-hari keberangkatan. Simak betul-betul apa yang sudah travel katakan. Walaupun kalian orang yang sudah sering traveling, kalian orang yang sudah sering keluar negeri, tapi posisi kalian saat umroh, kalian adalah jamaah. Nah, jamaah itu ada satu orang yang menjadi pemimpin, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk tunduk kepada pemimpin. Bukan tentang hal-hal yang di luar koridor agama ya, tapi hal-hal yang akan memudahkan untuk mengorganisir peserta. Karena jamaah umroh itu tidak 1-2 teman-teman, jamaah umroh itu ada banyak. Jamaah umroh dalam satu keberangkatan, kalau travel itu memberangkatkan 1 bis, itu ada 40-50. Bayangkan kalau travel-travel besar yang memberangkatkan umroh akbar sampai 1 pesawat, ada 400 jamaah, maka yang diurusi oleh travel itu bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Kecuali kalian umroh mandiri, umroh cuma dengan keluarga, atau umroh privat. Kalau seperti itu akan beda ya, tapi yang aku jelaskan di sini adalah jamaah umroh dalam koridor umum. Jadi wajib untuk kalian betul-betul mentaati petunjuk yang sudah diberikan oleh travel. Kita masuk ke hari keberangkatan ya. Hari keberangkatan, travel akan menginformasikan kepada kalian tentang jam kumpul di bandara. Biasanya dari jam terbang, jam kumpul itu akan sangat jauh waktunya. Bisa-bisa 6 jam sebelumnya. Jadi misalkan keberangkatan ini jam 10 pagi. Biasanya travel akan menginformasikan ke jamaahnya itu sudah kumpul di bandara mulai dari jam 5 pagi atau subuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena proses di bandara itu panjang sekali teman-teman. Ada proses mengumpulkan jamaah, registrasi, membagikan ID, membagikan lanyard, lalu registrasi. Lalu travel juga butuh untuk membagikan snack box mungkin. Lalu naik lagi ke proses check-in.
harus check-in, travel harus mengurus bagasi, kemudian setelah check-in proses pembagian boarding pass, kalian akan dibagikan boarding pass satu-satu, lalu masuk lagi ke area airport, kalian harus antri di imigrasi. Setelah imigrasi masih ada proses X-ray, kalian akan di X-ray semua barang-barang bawaan kalian. Selanjutnya akan jalan ke gate. Jadi memang sudah sewajarnya travel akan memberikan kalian waktu yang panjang sekali untuk persiapan datang di airport, dan tugas kalian adalah manut. Tugas kalian adalah nurut. Nurut aja apa kata travel. Travel bilang jam 6, kalian nurut jam 6. Jangan ada hati yang grundel. Ngapain sih ini jam 6, orang berangkatnya nanti masih jam 12. Enggak, aku mepet-mepet aja. Nah, hati-hati. Proses umroh itu bukan hanya saat kalian tawaf sa'i, tapi hal-hal seperti itu juga sudah masuk ke dalam rangkaian kalian safar umroh, kalian sudah termasuk. Allah ngelihat loh teman-teman, Allah ngelihat loh kalian yang gak taat sama travel, Allah lihat. Allah lihat loh kalian yang gak bisa diatur, Allah lihat. Nah, jadi dalam teman-teman ini tadi berangkat umroh, jangan lihat travelnya, jangan lihat tour leadernya, jangan lihat peraturannya, tapi lihat Allah, lihat Allahnya. Kalau kalian lihat Allah, insya Allah kalian akan jadi jamaah yang tertib, jamaah yang nurut, jamaah yang akan meringankan tugasnya tour leader, jamaah yang meringankan tugasnya mutawif, jamaah yang meringankan tugasnya travel. Karena yang kalian lihat Allah, teman-teman. Kalian tahu memang ada tour leadernya, waduh tour leadernya itu sombong seperti ini, jadi aku nggak maulah ngikut apa kata tour leader, kebanyakan ngatur, disuruh ini, disuruh itu, disuruh datang lebih awal, kan capek nunggu di bandara 6 jam. Aku pokoknya mau datang mepet aja 3 jam sebelum terbang, nggak maulah, nggak mau peduli, aku juga orang sibuk, mending santai-santai di rumah daripada datang ke airport jauh-jauh di sana cuma kayak orang nggak jelas, keleleran. Daripada seperti itu, mending aku datang mepet. Nah, hati-hati, pikiran kalian, omongan kalian itu adalah apa yang kalian refleksikan, itu adalah yang akan terjadi. Karena kalian tahu Allah beserta prasangka hambanya. Jadi hati-hati dalam merefleksikan, dalam kalian ini memikirkan sesuatu, bahkan sampai terucap sesuatu selama kalian perjalanan umroh, dihati-hati. Kalau kalian melihat sosoknya tour leader, kalian jadi nggak nurut, hati-hati. Itu semua Allah datangkan tour leader itu, Allah datangkan mutawif itu, Allah takdirkan kalian gabung di travel itu semua sudah jalannya teman-teman. Itu semua sudah jalannya Allah mengantarkan kalian menuju Baitullah. Bisa jadi mereka datang sebagai berkah. Memang berkah untuk kalian, dapat tour leader yang baik banget, care ke jamaah, travel yang amanah, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Itu bisa jadi travel, tour leader kalian itu datang kepada hidup kalian sebagai berkah. Bisa jadi pula, contohnya SBU teman-teman ya. Alhamdulillah banyak orang yang merasakan SBU datang sebagai berkah. Tapi jangan salah, bagi sebagian orang pun SBU itu datang sebagai ujian juga, karena ada juga jamaah yang menganggap SBU itu tadi penipuan, sampai terucap kata-kata ini adalah first travel jilid 2, orang ini adalah penipu, hati-hati. Nah, jadi di titik itu maka SBU hadir di dunia kalian sebagai ujian. Sebagai ujian, Allah menguji kalian, Allah menguji lisan kalian, Allah menguji prasangka kalian, Allah menguji hati kalian. Seperti apa kalian berprasangka kepada orang. Nah, seperti ini harus kalian hati-hati. Karena apa? Karena kalian tidak tahu kan kebenarannya seperti apa. Kalaupun SBU memang benar-benar penipu, itu pun kalian belum bisa membuktikannya ya. Jadi kata-kata kalian mengatakan SBU penipu itu sudah termasuk fitnah. Sementara kalian belum tentu, walaupun itu hanya prasangka ya teman-teman, walaupun itu hanya prasangka, belum tentu kalian bisa bertemu dengan saya atau dengan tim SBU untuk meminta maaf. Jadi berhati-hatilah dalam berprasangka. Itu tadi ya teman-teman. Kembali lagi ke materi bahwa kita harus nurut apa kata travel, kita harus nurut. Nah, selanjutnya setelah sampai airport, datang ke airport sesuai dengan jam yang telah
diberikan oleh travel. Jamnya itu memang lama teman-teman, nunggu di airport itu memang lama. Maka dari itu sehari sebelumnya istirahat, tidur. Memang ada sebagian tradisi di Indonesia yang mengadakan selamatan 1 hari sebelum keberangkatan, mengundang orang, bahkan sampai nggak tidur semalaman karena persiapan ibadah umroh. Nah, hal seperti itu yang harus kalian hindari, karena umroh itu melelahkan teman-teman. Dari segi fisik itu sangat melelahkan. Aku jadi ingatin kalian ya, hari-hari sebelum berangkat umroh, apalagi 1 hari menjelang keberangkatan umroh, tolong gunakan waktu itu untuk benar-benar istirahat, mengistirahatkan fisik kalian dan mengistirahatkan pikiran kalian. Kalian sudah lihat koper sudah terpacking, baju sudah disetrika, semuanya sudah siap, tinggal kalian istirahat aja. Untuk teman-teman yang membuat acara syukuran dan lain-lain, itu semua tidak dilarang, tapi tata hati kita, tata niat kita, sehingga di dalam acara yang kita lakukan tidak terselip perasaan riya teman-teman. Karena sungguh riya itu teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, kita berangkat umroh pakai nominal uang yang tidak sedikit, puluhan juta kita keluarkan. Waktu kita luangkan bukan hanya sehari 2 hari, berminggu-minggu kita luangkan. Kesehatan, fisik, semua kita korbankan. Kita luangkan untuk menjalankan ibadah umroh. Jangan sampai pahala umroh kita hilang sama sekali, hilang tidak bersisa karena riya yang ada dalam hati kita. Berusaha menunjukkan kepada orang lain. Jangan sampai riya ini tadi membakar semua pahala umroh kita. Kita kendalikan hati kita. Kita ikhlaskan ibadah ini hanya untuk kita dan Allah. Teman-teman, satu hal yang sangat menamparku di keberangkatan umrohku kemarin adalah ketika aku berpikir, sebetulnya ibadah apa ya yang bisa kita sembunyikan? Paling tidak, aku harus punya ibadah yang bisa aku sembunyikan dari orang lain. Tapi setiap berangkat ke tanah suci selalu dipertontonkan. Setiap beribadah, bersedekah, apapun itu selalu dipertontonkan. Jadi teman-teman, luar biasa apabila kalian bisa menjadikan ibadah umroh ini termasuk amalan yang tidak diketahui orang lain. Semakin sedikit orang yang mengetahui, semakin tidak ada orang yang mengetahui, semakin kalian simpan rapat ibadah dan amalan kalian, maka itu semakin baik. Semakin baik teman-teman. Bahkan sampai meninggalnya Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa Nabi Muhammad lah yang selama ini bersedekah. Bahkan ada kisah pengemis kafir yang tidak tahu bahwa selama ini Nabi Muhammad lah yang menyuapinya makan. Padahal selama beliau disuapi oleh Nabi, hanya kata-kata cemoohan kepada Nabi Muhammad yang didengar. Kita berguru kepada Nabi kita, bagaimana baiknya beliau dalam menyembunyikan amal. Maka semoga umroh kita yang akan kita lakukan, yang sekarang kita sudah kepikiran untuk bikin konten di eskalator dengan tujuan, mungkin teman-teman tujuan mau memotivasi orang, mau berbagi kebahagiaan, kita simpan itu rapat-rapat, kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ambil foto, kita ambil video di sana, kita simpan, kita tonton apabila kita merindukan Baitullah. Tenang teman-teman, kenangan yang sebenarnya itu tidak tersimpan di galeri foto, tidak tersimpan di album, tidak kita pajang di dinding, tapi kenangan yang Allah berikan, kemabruran umroh, kita simpan di hati. Jadi mari kita menyimpan semua kenangan umroh kita untuk diri kita sendiri, tidak untuk kita pertontonkan kepada orang lain, karena kita hanya manusia biasa yang mungkin kita tidak bisa mengendalikan hati kita dari yang namanya riya. Jadi umroh kita sudah mahal, jangan sampai hilang semua pahalanya karena kita tidak bisa mengendalikan hati kita yang penuh dengan sifat riya. Itu ya teman-teman, tujuan aku mengungkapkan materi ini bukan untuk menjudge kalian riya dan lain-lain, tidak, tapi untuk mengingatkan, karena aku pernah menjadi sebagian dari orang-orang yang seperti itu teman-teman, orang-orang yang riya, orang-orang yang ingin mempertontonkan, sehingga aku tidak mau lagi kehilangan pahala umrohku, aku tidak mau lagi mengumbar-ngumbar ibadahku,
Yuk kita coba untuk menyembunyikan ibadah kita, menyembunyikan amalan kita sebaik mungkin. Oke, itu tadi kita sampai di bandara ya teman-teman. Sampai di bandara kita harus tertib, kita harus nurut kepada travel, kita datang sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh travel. Nah, sampai kita tadi ini sampai di bandara, tolong ketika sudah sampai di bandara, lebih baik ya teman-teman, aku sarankan untuk keluarga yang mengantar setelah sampai di bandara udah tinggal. Karena apa? Karena kalau keluarga masih betah aja di airport, maka si jamaah umroh ini tadi fokusnya itu akan terpecah. Fokus kepada umroh dan fokus kepada keluarga. Karena kadang masih, bentar ya mbak, mau ketemu sama anak dulu, mau ketemu sama orang tua dulu. Sudah, ketemuannya tadi habiskan di rumah, pamitan. Kalau bisa kalian diantar sampai airport, keluarga kalau bisa nggak usah parkir, ya udah antar terus balik. Karena sebetulnya teman-teman, banyaknya keluarga yang mengantar itu juga meribetkan travel. Ini aku berbicara dari pihak travel ya teman-teman, karena kadang ngumpulin jamaah susah, semuanya pada ribet dengan keluarganya. Padahal sebetulnya bisa loh, acara pamit-pamitan semuanya itu tadi kita pindah di rumah aja. Jadi keluarga juga, mereka ke airport pun sebetulnya kasihan juga di airport, kadang nggak ada tempat duduk, mereka di sana susah untuk cari makan dan lain-lain. Sebetulnya lebih enak lagi kalau nganternya itu tadi di rumah, bikin acara di rumah sebelum berangkat, makan-makan, sungkem, pamitan gitu ya teman-teman. Aku sarankan. Tapi buat yang mau nganter ke bandara juga nggak apa-apa. Tapi setelah sampai dan setelah registrasi, tolong fokusnya ini ke travel. Fokusnya ke petugas travel, krunya travel yang sudah mengatur keberangkatan kalian. Nggak usah fokusnya ini tadi ke keluarga lagi, masih nengokin keluarga yang nganter dan lain-lain. Nanti jadi kalian tidak bisa menyimak informasi penting apa yang telah diberikan oleh travel. Nah, di sini di airport itu adalah tempat yang sangat vital sekali, tempat yang sangat vital, sehingga jangan sampai kalian ketinggalan pesawat karena kalian nggak dengerin. Kalian mikir, nggak apa-apa ini nanti masuk pesawat masih jam 12, ini masih jam 10, masih kurang 2 jam lagi. Hei, kalian nggak tahu teman-teman, kalau orang masuk ke pesawat itu butuh proses yang namanya check-in, imigrasi, x-ray, jalan ke gate, terus masuk ke gate, proses boarding. Ini penting banget kalian lakukan step by stepnya, ini penting banget. Sehingga aku saranin keluarga yang mengantar drop aja, turun, kalian masuk ke bandara, keluarga pulang ke rumah. Kan pamitannya udah tadi di rumah. Jadi biar fokus kalian ini tadi tidak terpecah. Kalian tidak memikirkan keluarga yang mengantar. Kalian fokus aja untuk mendengarkan instruksi yang sudah diberikan oleh travel. Nah, di situ travel akan memberikan instruksi, kumpul ibu-ibu di sini, ini nasi boxnya, ibu-ibu ini pembagian ID cardnya. Kalau kalian ini tadi susah diatur, kasihan juga tour leadernya teman-teman, karena berbicara ke 40 orang bahkan 50 orang di airport itu luar biasa susahnya. Apalagi airportnya seperti airport Surabaya dan airport-airport lain yang masih belum kedap suara ya. Jadi di Surabaya itu teman-teman, kalau kita ngomong pas bareng sama keberangkatan jamaah umroh, ngomong samping-sampingan sama teman kita aja, itu nggak kedengeran. Beneran, kalian yang pernah di airport Surabaya, Juanda Terminal 2, di ruang tunggu jamaah umroh sebelum masuk imigrasi itu ya, kita ngobrol sama teman sebelah kita, ini aja kita nggak kedengeran. Apalagi kita bisa teriak-teriak ngomong ke 40 jamaah kita, itu susah teman-teman. Kita kan nggak boleh bawa mikrofon, jadi kita sangat membutuhkan kesadaran dari para jamaah umroh ini benar-benar menyimak petunjuk dari travel. Nah, aku sampaikan ini kepada semua jamaah travel, bukan hanya yang umroh bareng SBU ya. Jadi kalian bareng travel manapun, kalian simak betul-betul, kalian lihat betul-betul instruksi yang diberikan oleh pihak travel. Selanjutnya kalian akan diberi yang namanya boarding pass. Boarding pass itu adalah karcis masuk ke pesawat yang 1 lembar. Nah, sebelum kalian tadi sampai di Jeddah, paspor itu akan kalian pegang sendiri-sendiri. Jadi betul-betul di bandara ini betul-betul butuh fokus. Fokus, betul-betul fokus. Kalau kalian gak fokus,
kalian akan lupa, tadi paspor di mana ya, tadi paspor di mana, karena kan kalian nggak fokus, karena kalian terlalu banyak memikirkan hal lain. Datang, masuk ke bandara, registrasi, dapat boarding pass, paspor kalian simpan di tas tenteng kalian, lalu kalian isi waktu kalian dengan menyimak instruksi dari travel, dengan berzikir yang santai. Di bandara tuh yang santai, Astaghfirullahaladzim, 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 santai. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Zikir, bukan kalian sibuk mana ya keluargaku tadi, mana kalian sibuk dengan keluarga kalian, padahal di dalam travel sedang memberikan pengarahan. Makanya lagi-lagi aku sebutkan kalau mau antar keluarga drop aja. Setelah drop, yang mau umroh masuk ke dalam, yang nganter langsung balik. Jadi nggak sampai menu-menuhin bandara. Itu saran dari aku teman-teman ya, supaya terbaik itu sudah terbaik. Kalian ini tadi bisa fokus mendengarkan arahan dari travel. Waktu-waktu menunggu kalian isi dengan zikir, dengan santai. Kalian sudah tidak kepikiran makan karena tadi sudah makan juga di rumah. Ini juga masih ada nasi dari travel. Kalian nggak kepikiran paspor karena sudah kalian siapin. Kalian tidak kepikiran mana ya travelku mana, karena kalian sudah sesuai dengan arahan, sudah ketemu juga, sudah di titik kumpul. Jadi sambil nunggu pesawat, kalian isi dengan zikir. Alangkah enaknya ya kalau kita lihat jamaah umroh di airport itu gak bingung, tapi mereka duduk santai sambil zikir di gate, sudah tinggal nunggu pesawat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Gak sibuk gibah dengan teman, gak sibuk membicarakan orang lain. Ini lihat tuh dia masa umroh pakai sepatu warna merah. Gak sibuk membicarakan tour leadernya, gak sibuk gibahin travelnya, tapi kalian isi. Karena kalian ini mau ibadah ini bukan ibadah kalian mau jalan-jalan ya, kalian mau ibadah ke tanah suci. Sehingga hati kalian itu harus mulai kalian bangun, rasa syukur itu sudah mulai kalian bangun. Betul-betul kalian ucapkan zikir, Alhamdulillah, 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 sebagai bentuk dari rasa syukur kalian ke Allah. Gak apa-apa, mungkin akan ada orang yang nganggep ini ibu ini kok nggak saling sapa menyapa sih, kok cuma diam aja. Senyum, yang penting senyum, ke jamaah lain senyum, ke tour leader beri salam, Assalamualaikum Mbak Evi, saya Ibu Rifa dari Batu, terima kasih, mohon bimbingannya ya Mbak, semoga insya Allah umroh kita ini nanti berjalan dengan lancar, Mbak Evi dilindungi oleh Allah, kami para jamaah juga dilindungi, mohon bimbingannya. Saya doakan Mbak Evi senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran. Sabar-sabar ya Mbak. Ucapkan salam dulu kepada tour leader, kepada pihak travel, ungkapkan rasa terima kasih kalian, ungkapkan rasa syukur kalian, ungkapkan harapan kalian, titipkan kalian dan keluarga kalian kepada tour leader kalian, kepada travel kalian, sehingga perjalanan umroh ini betul-betul tenang, betul-betul syahdu, karena kalian sudah nggak sibuk kesana kemari, sibuk seperti kitiran ya kalau orang Jawa bilang di airport. Kalian duduk, diam, zikir, ikuti instruksi dari travel, maka itu akan membangun rasa kalian ibadah umroh betul-betul akan terasa nikmat. Oke, selanjutnya kalian ikuti tadi perintah dari tour leader, dan ada satu hal lagi yang harus kalian simak. Selama di airport, mau kemanapun kalian, entah kalian beli roti, entah kalian ke toilet, entah kalian mau sholat ya, biasanya ini ya sholat, apapun itu, bilang dulu ke tour leader, tolong jangan sembrono. Karena kalian lihat, aduh ini sudah waktunya duhur, karena aku mau memperbaiki ibadahku, aku mau mendulukan waktu sholat, aku nggak mau ketinggalan waktu sholat. Akhirnya lah kalian ke musola airport, kalau pas jam sholat pasti akan ramai, sehingga antri panjang. Sholatnya kalian mau khusyuk, ya Allah aku mau khusyuk, aku mau sholat qobliyah ba'diyah,
pas duhur, qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, sholat hajat, sholat sunnah safar, semuanya dilakukan sholatnya. Bagus sih, tapi karena kalian tidak izin ke tour leader, sehingga barengan pas duhur tadi, barengan pas jam boardingnya pesawat, kalian juga HP kalian matikan, tour leader nggak bisa nyari kalian ada di mana, akhirnya kalian ketinggalan pesawat. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Bukan berarti hal yang baik itu berarti baik, tapi apapun itu yang kalian lakukan di airport, tolong izin dulu ke tour leader. Contohnya nih, kalian sudah masuk waktu duhur, kalian izin ke tour leader. Mbak Evi izin saya mau sholat. Nah, di sini tour leader akan memberikan keputusan karena kalian sudah izin tadi. Bu, dalam 30 menit lagi kita akan mulai boarding. Kalau ibu sholat, saya rasa akan tergesa-gesa ya Bu, karena bentar lagi sudah mulai antri nih. Sebetulnya dalam kita safar kita diberikan kemudahan oleh Allah, apalagi nanti di atas pesawat kita pakai Saudi Airlines, ada musolanya. Kita sholat di atas pesawat ya Bu ya, karena kita sudah nggak nutut kalau kita sholat di airport. Karena teman-teman, satu orang aja sholat, semuanya akan ikut-ikutan sholat. Nah, itu yang aku rasakan ya sebagai tour leader, sehingga mau melakukan apapun saat di airport, tolong teman-teman izin dulu ke tour leader. Begitu pula tour leadernya, tolong berikan pengarahan selengkap mungkin kepada jamaah, termasuk tentang waktu sholat. Jadi, teman-teman tolong para tour leader memberikan arahan tentang waktu sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang sudah masuk waktu duhur. Karena kita sudah tidak nutut untuk melaksanakan sholat, apabila 50 orang ini sholat semua, kita akan ketinggalan pesawat, sehingga kita akan melaksanakan sholat di atas pesawat. Sholat kita laksanakan di atas pesawat, ibu bapak bisa berwudu di toilet. Caranya dengan cara kita pakai gelas, kita basuh muka, kita niat, kita bisa mengusap kedua sepatu kita. Dijelaskan juga kepada jamaah sehingga jamaah ini tadi tidak bingung. Di pesawat toiletnya seperti apa ya? Di pesawat nanti sholatnya duduk atau berdiri ya? Itu tugasnya tour leader untuk menyampaikan, karena mutawif baru akan kita temui di Jeddah, nanti akan menjemput kita, sehingga pas keberangkatan itu tugasnya tour leader. Jelaskan dengan sedetail-detailnya, terlebih tentang waktu sholat. Karena hati-hati teman-teman para tour leader, kalau jamaah kita sampai meninggalkan sholat karena kita yang tidak memberikan arahan, hati-hati jangan sampai dosanya mereka meninggalkan waktu sholat termasuk dosa dari kita yang kita tidak bertanggung jawab, tidak memberikan informasi secara detail ini tadi. Nah, jadi menjadi tour leader umroh itu juga bukan suatu hal yang mudah. Tanggung jawab yang kita emban itu sangatlah besar. Jadi, para tour leader umroh kita harus membekali diri kita dengan ilmu sehingga kita bisa memberikan informasi yang terbaik kepada para jamaah. Nah, selanjutnya teman-teman, izin itu sangat penting ya. Kalaupun diizinkan oleh tour leader akan memberitahu seperti ini. Boleh ibu, kita masih 2 jam lagi sebelum kita naik pesawat. Musola terdekat ada di sebelah kanan, ibu lurus itu ada di sebelah kanan. Ibu, nanti tolong ya selama umroh, selama sholat, jangan terlalu lama. Karena sholat di bandara kita antri, musolanya pun kecil, jadi sholat saja bisa ibu kodok sekalian di jamak, bisa ibu jamak sekalian, jamak duhur dan asar, sehingga nanti di pesawat sudah tidak perlu sholat lagi. Nah, seperti itu, tour leader akan memberikan info seperti itu. Jangan lupa Bu, nanti kembali dari sholat, ibu bisa ke gate nomor 6A. Ingat-ingat gate-nya ya Bu, kursinya kita nomor 6A. Kalau ada bingung, ibu-ibu bisa telepon saya, bisa WhatsApp saya. Nah, itulah yang kalian dapatkan kalau kalian izin ke tour leader. Tapi kalau kalian main nyelonong aja, kalian berpikir ya, aku uangku banyak, aku mau jajan. Apalagi ada jamaah yang memutuskan, aku itu member bank prioritas loh, jadi aku mau nunggunya, aku nggak mau nunggu di gate, aku mau nunggunya di lounge. Ada yang seperti itu, lalu kayak memandang rendah jamaah lain, memandang rendah tour leader sehingga nggak izin, main selonong aja. Nah, hal-hal seperti itu yang akan sangat membebani tour leader dan memberatkan tugas tour leader, teman-teman. Ingat satu hal, teman-teman. Ini adalah ilmu yang aku dapatkan dari Zoom keberangkatan umroh bersama Ustadz Asa kemarin malam ya.
Kenapa sih orang umroh itu pakai ihram? Bapak-bapak pakai kain yang hanya 2 lembar. Kainnya nggak ada mereknya, teman-teman. Kainnya nggak ada bintang pangkatnya. Kainnya nggak ada name tag-nya profesi. Mau kalian SPOG, mau kalian profesor doktor, mau kalian tadi Kapolres, Kapolsek, Kapolri. Ketika kalian mengenakan baju ihram, maka kalian bukan siapa-siapa. Kedudukan kita semua sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kita. Jadi tanggalkan itu semua, tanggalkan itu semua. Jabatan tinggal di Indonesia, jabatan. Sombong tinggal di Indonesia. Pangkat tinggal di Indonesia. Kekayaan tinggal di Indonesia. Posisikan diri kita tadi sama seperti jamaah lainnya. Jangan pernah menganggap jamaah lain itu lebih rendah dari kita, lebih miskin dari kita. Tanggalkan semuanya. Kalau perlu, nggak perlu bahas mengenai apa profesi kalian kepada para jamaah umroh. Kalau ada yang tanya, Mbak Evi kerjanya di rumah apa? Alah ibu, cuma cuma ngurus bisnis kecil-kecilan. Tanggalkan semua teman-teman. Nggak perlu teman-teman menjelaskan, oh alhamdulillah bu, saya dinas di Jakarta Barat. Saya dinas di situ, alhamdulillah ini ya bu ya, sudah saya rintis, ini memang sudah mau pensiun, 3 tahun lagi mau pensiun, jadi saya dinasnya di Jakarta, sambil ekspresinya kayak gitu, sambil kepingin menjelaskan kepada orang ini, saya ini adalah petinggi, saya ini adalah pejabat. Rasanya setiap kali pembicaraan nyerempet terus ke arah itu ya. Ada orang tanya, Bu, tinggal di mana? Padahal pertanyaan cuma gitu. Jawabannya, kalau saya sih tinggalnya di ini ya Bu, di tempat kita cari yang dekat sama tempat dinasnya suami. Kayak gitu, kayak tinggal aja jawab tinggal di Malang gitu aja. Kenapa sih? Kenapa harus jawabannya itu nyerempet dengan jabatan, nyerempet dengan siapa kita? Nah, itu semua tinggalkan teman-teman, tinggalkan. Jadi di bandara itu pas berangkat itu rasanya enak, semua jamaah tidak ada yang terlihat menonjol, tidak ada yang terlihat rendah, semuanya sama-sama tamu Allah. Kalian hindari juga teman-teman ya, memakai perhiasan yang terlalu berlebihan, sehingga bisa seakan-akan membuat kelas atau strata di antara para jamaah umroh. Tanggalkan teman-teman. Emas, kalung, perhiasan ditanggalkan, ditinggal di Indonesia. Berat teman-teman, berat. Nanti kalau pas X-ray, kalau pas kena sensor harus bolak-balik lagi. Jadi berat itu semua. Emas itu berat, jadi ditinggal aja di Indonesia. Oke, ibu-ibu, mbah-mbah, nenek-nenek yang pakai kalungnya di luarnya jilbab, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, rezekinya semoga nular ke aku ya. Tapi tanggalkan dulu, emasnya ditanggalkan dulu, tinggalkan di Indonesia supaya aman juga. Karena seperti katanya Bang Napi ya, Bang siapa itu yang kejahatan ada karena adanya kesempatan. Jangan sampai ada orang yang berpikir jahat karena ada kesempatan itu tadi. Dan kita menggunakan perhiasan terlalu lebay, itu juga memancing orang untuk berkata, menghibah. Itu memancing, jadi salah kita. Mereka gibah itu bukan karena salahnya mereka, salahnya kita. Kita ini tadi, pakaian kita tadi itu memancing orang untuk gibahin kita. Kayak gini ya teman-teman, kalau bisa pilih kacamata yang hitam polos gini, kenapa harus pilih kacamatanya yang ada mutiaranya besar banget, terus dikasih rantai emas lagi. Nah itu kayak membuat diri kalian tuh menonjol, sehingga jadi bahan gibah, sehingga terlihat berbeda. Nah hal-hal yang kiranya membuat kalian menonjol itu tinggalkan di Indonesia. Yang simpel-simpel aja, yang biasa-biasa aja. Lalu ke jilbab ya, jamaah-jamaah lain pada pakai jilbab seragam, tapi kalian nggak mau. Kalian pakai jilbab yang ada mereknya, ada pinnya, yang kelihatan jilbabnya ini tadi mahal. Nah itu sudah menimbulkan perbedaan strata sosial. Kalau bisa semua jilbab-jilbab kalian yang ada logonya B, ada logonya A, ada logonya I, ada logonya U, itu kalian tinggal semua di Indonesia. Jangan teman-teman, pakaian yang di dalamnya terdapat rasa sombong,
Walaupun hanya ada setitik saja rasa sombong dalam hati kalian, maka teman-teman tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal surga itu tercium dari jarak ribuan tahun bahkan. Jadi teman-teman tinggalkan semua jilbab yang berlogo itu di Indonesia. Pakai aja jilbab yang polos, yang gak ada logonya, sehingga kalian pun tidak dianggap tidak menciptakan kesenjangan di antara jamaah lain. Ya, jadi apalagi para jamaah-jamaah SBU nih ya, yang udah packing, yang sudah bawa jilbab yang ada logonya B, itu tinggalkan dulu lah di Indonesia. Itu nanti pakainya pas jalan-jalan. Pas umroh pakai jilbab yang tidak ada logonya, yang biasa-biasa saja. Hindari terlihat mencolok dan hindari menggunakan pakaian yang memacu dan memicu kesombongan kita hadir. Jadi jilbabnya yang biasa aja. Terus nggak usah terlalu lebay, dikuncir sampai tinggi banget di sini, pakai tambahan supaya terlihat nonjol. Kayak gitu juga jangan, yang biasa aja. Kan kita mau ibadah. Nanti teman-teman terlalu mencolok, penampilannya itu juga akan mengganggu di pesawat. Karena pesawat itu kita lama ya, sehingga pakai yang nyaman, senyaman mungkin. Selanjutnya baju. Pakailah baju yang betul-betul nyaman. Karena kita mau berangkat, kita mau naik pesawat, jangan ngeribetin. Kayak misalkan gini ya, udah dikasih kain sama travel, dibawa ke penjahit, dikasih modelnya itu yang super wow. Pakai ada beltnya, ada sabuknya. Nah, sabuknya ini tadi diikatnya rapet sampai ngap. Demi fashion sampai ngap. Terus ada rompinya itu tadi kalau kena blower di airport terbang-terbang, bajunya terbang-terbang. Bagus sih dibuat konten, bisa berterbangan, tapi kan itu mengganggu banget ya teman-teman. Belum lagi nanti ikat pinggangnya kalau kena X-ray suruh ngelepas, akhirnya balik lagi, antri lagi, akhirnya bete, akhirnya manyun, akhirnya marah-marah. Karena apa? Karena salah sendiri. Udah tahu mau ibadah, kenapa ini ibadah ini tadi dianggap mau fashion show? Udahlah, kita tanggalkan semua fashion show kita tinggal di Indonesia. Nanti di Indonesia ada lagi waktu untuk fashion show ibu-ibu ya. Untuk umroh betul-betul sesimpel mungkin. Pakai pakaian yang senormal mungkin, sehingga tujuannya travel kasih seragam itu juga bukan tanpa tujuan. Itu supaya kita semua sama rata, tidak ada yang pakai baju branded, pakai baju merek, ada lagi yang pakai bajunya biasa, nggak ada, karena semuanya kan sudah diseragamkan oleh travel. Nah itu ya teman-teman. Lalu contohnya ya, kayak SBU itu kan nggak ada seragam, tapi kita kasih jaket. Kita nggak minta kok teman-teman ini semua jaketnya dipakai terus 1x24 jam, enggak. Cuma ketika di bandara kita minta untuk pakai karena apa? Karena seragam itu memudahkan tour leader dalam koordinasi rombongannya yang tadi, yang mana ya jamaah aku, karena kan di bandara itu baru pertama kali ketemu teman-teman. Kalau kalian nggak pakai seragam, susah juga ini tour leader untuk ngumpulin kalian karena nggak ada identitasnya. Makanya pakailah aturan seragam sesuai dengan yang sudah diinformasikan oleh travel. Nah, di bandara itu pokoknya tempat yang sangat vital sekali, sehingga ikuti apapun perintah dan petunjuk dari tour leader harus diikuti. Oke, setelah kita di bandara, kita akan naik ke pesawat. Nah, kewajiban jamaah umroh itu apa? Sabar, tertib, adab. Nah, dahulu kan adab. Adabnya apa sih? Adabnya nggak serondol-serondolan, nggak saling sikut-sikutan, nggak terburu-buru. Kenapa harus terburu-buru? Nggak usah terburu-buru, karena nggak akan kehabisan kursi. Di boarding pass teman-teman itu sudah ada nomor kursinya. Mau kalian datang awal pun, masuk pesawat paling awal pun, kalian akan duduk di situ. Mau kalian masuk pesawat terakhir pun, kalian juga akan duduk di situ. Kalau aku ya teman-teman, aku itu arahkan jamaah supaya tertib. Yang penting tertib. Mau masuk di awal, mau masuk di akhir, yang penting tertib ya. Jangan terburu-buru. Nah, setelah masuk di pesawat, duduk sesuai dengan nomor yang sudah ada di boarding pass kalian. Nomornya 28A. Ya udah, duduk dulu di situ. Nanti kalau mau tuker-tuker, nanti kalau sudah semua duduk, tuker. Dan izin dulu ke orang yang dituker. Nah, bentar ya teman-teman. Ini ternyata kalau
kita sematkan. Kalau nggak dibahas, dia sama TikTok itu dikasih peringatan. Bentar aku hapus dulu ya yang aku sematkan tadi, buku-buku yang kalian tadi minta spilkan. Oke, jadi teman-teman, kalau kalian ini tadi sudah sampai naik pesawat, pastikan sudah duduk di tempat yang betul-betul dicantumkan di kartunya tadi, di tiketnya ini tadi, duduk. Baru setelah itu tuker. Tapi kalau di SBU, kita itu sudah request ke handling untuk duduknya itu berdekatan. Tapi kadang berdekatan pun masih ada yang mau tuker-tuker, itu nanti urusannya dengan masing-masing ya. Setelah itu, kewajiban sebagai jamaah umroh setelah duduk, tertib dulu, ikuti dulu arahan dari tour leader. Kalian tenang di pesawat. Terus selama di pesawat itu teman-teman jangan menggunakan wangi-wangian. Selama mau berangkat umroh, jangan pakai parfum apapun. Pakai saja deodoran. Deodoran aja udah cukup. Jangan pakai parfum apapun, karena kita bisa menzolimi orang sebelah kita, belum tentu mereka juga suka dengan aroma parfum kita. Terlebih lagi, ibu-ibuku tersayang, nenek-nenekku tercinta, tolong jangan membawa aneka macam minyak, perminyakan. Karena itu sangat amat mengganggu sekali. Aroma di pesawat bisa langsung betul-betul terganggu orang-orang karena ada yang menggosok semua tubuhnya dengan minyak kapak, minyak apapun itu, entah itu minyak telon, minyak kayu putih, semua jangan digunakan. Kita pakai deodoran aja supaya tidak berkeringat. Jangan pakai parfum apapun, jangan, karena parfum itu ketika ada beberapa parfum yang bereaksi, wanginya akan sangat mengganggu kalau sudah tercampur dengan keringat. Jadi pakai aja baju yang bersih, deodoran, sehingga kita nggak mengganggu orang yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang kita. Karena pesawat itu sempit kayak gini. Oke, selanjutnya teman-teman jangan buat gaduh. Jangan berbicara terlalu keras. Jangan mengganggu. Jangan naikkan kakinya ke atas, nendang-nendang. Jadi pernah ya Mbak Lara, itu dulu waktu haji teman-teman pernah ya. Dia itu sebel banget karena penumpang di sebelahnya Mbak Lara kan di kursi jendela, kursi yang dekat jendela. Penumpang yang sebelahnya nih teman-teman, kakinya itu dinaikkan ke sandaran. Jadi bayangin, ini kan sandaran kursinya Mbak Lara. Di sini ada kaki, bayangin teman-teman. Kaki yang tidak berbau pun itu sangat mengganggu. Kalau di sebelah kita, bayangin kita nengok gini, ada kaki. Kita tahu kalian di sana capek, kepingin kakinya selonjoran. Tapi juga nggak kayak gitu juga caranya. Kita harus punya adab ya. Masalah pesawat ini kalau kita bahas itu tidak akan selesai dalam waktu 1 jam. Jadi nanti aku akan bikin live khusus bahas masalah adab-adab aturan yang boleh, yang nggak boleh dilakukan di pesawat ya. Jadi untuk urusan pesawat ini kita skip dulu. Nanti kita lanjut di live selanjutnya. Akan aku bahas khusus bahas mengenai pesawat. Kita langsung skip ke turun dari pesawat. Turun dari pesawat. Oke, sebelum turun dari pesawat, kalau bisa kalian pipis, beol, cuci muka, sikat gigi, semuanya kalian lakukan di pesawat ya. Jadi pada saat turun dari pesawat kalian tidak sibuk cari toilet. Karena apa? Karena setelah turun dari pesawat itu antrian toilet itu bisa banyak banget. Penumpang dalam satu pesawat itu bisa 300 orang lebih. Nah, kalau 50 orang aja yang kebelet pipis teman-teman dalam waktu yang bersamaan pas turun pesawat, kalian bisa bayangin antrinya kayak apa. Jadi ingatkan para tour leader kepada para jamaahnya, pipis saja di toilet sebelum landing, setengah jam sebelum landing, 1 jam sebelum landing kalian pipis. Selanjutnya setelah kalian turun dari pesawat tidak bingung mencari toilet. Oke? Setelah itu kalian ikuti kemanapun tour leader kalian tadi berjalan, kemanapun ikuti. Di airport Jeddah jangan sampai terpisah, karena kadang paketan kalian belum aktif. Kadang kalian juga itu baru pertama kali, dan di Jeddah itu besar banget airportnya, jadi jangan sampai terpisah. Kemanapun tour leader ikuti, jangan sok tahu. Kalian mungkin pernah umroh sebelumnya, tapi semua keadaan itu terus berbeda. Setiap bulan itu peraturan tata letak di sana itu terus berbeda. Jadi teman-teman ikuti aja tour leadernya kemana. Jadi jamaah yang akan meringankan tugasnya tour leader. Bahkan kalau teman-teman termasuk orang yang sudah sering umroh, sudah sering berpergian, teman-teman jadilah jamaah yang bisa meringankan beban tour leader dengan cara membantu. Jadikanlah itu amal jariah teman-teman, membantu teman-teman
kalian bantu tour leadernya ini tadi supaya memudahkan dengan cara jadi asisten tour leader. Jangan berharap dibayar atau apa, ikhlas aja karena kalian sudah pernah umroh, sudah sering ke luar negeri. Jadi aja asisten tour leader tanpa dibayar. Nah itu mantap, sip itu namanya. Setelah dari bandara, ikuti tour leader kemanapun sampai nanti tour leader akan membawa kalian ke bis ya. Sampai di bis kalian ikuti apapun instruksi tour leader itu diikuti. Kalau ada grup WhatsApp, aktifkan paketannya, ikuti semua info di grup WhatsApp. Lalu akan perjalanan ke Madinah. Bagi yang umrohnya ke Madinah dulu. Bagi umrohnya yang langsung ke Mekah, maka teman-teman akan ambil mikot di atas pesawat, lalu akan lanjut ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Apapun itu jadwalnya, ikuti. Nah, setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah, itu sudah betul-betul umroh ya teman-teman, sudah betul-betul di Nabawi, di Mekah. Maka tugas kalian adalah menjaga adab. Jaga adab kalian, lebih baik diam, lebih baik banyak-banyak zikir, hindari ngomong yang tidak perlu, hindari ngomong kalau itu tadi mengkufuri nikmat Allah. Bahkan kata-kata seperti, kok lama sih mau check-in? Kok kamar mandinya sempit sih? Hati-hati teman-teman, kata-kata kok ini tadi itu sudah termasuk kalian mengkufuri nikmatnya Allah. Jadi selama datang di tanah suci, betul-betul kita bersihkan hati kita, kita sadar ini adalah rumah Allah, semua yang tersaji adalah jamuan dari Allah. Nah itu ya teman-teman, pembahasan seputar kewajiban jamaah umroh menjelang proses berangkat sampai dengan datang di tanah suci. Semoga bermanfaat penjelasan ini tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak mulai dari awal sampai akhir. Nah silakan teman-teman, sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Dan jawaban yang akan aku jawab adalah jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan materi kita ini tadi. Silakan teman-teman. Minum dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli kuota di sana kah? Beli kuota saya sarankan di Indonesia aja pakai Telkomsel. Rata-rata teman-teman semua ini tanya cara untuk join di SBU ya teman-teman ya, rata-rata. Oke, jadi aku jawab cara join umroh di SBU. Kalian bisa follow akun TikTok ini supaya kalian dapat informasi yang terkini mengenai keberangkatan SBU. Kalian follow dulu, yang belum follow kalian follow. Lalu kalian masuk ke profil TikToknya SBU, kalian gabung ke grup Telegram. Nah, kalau kita ada paket, kita akan informasikan di grup Telegram. Seperti saat ini nih, kita lagi nggak ada paket yang tersedia. Tapi teman-teman, kok minumnya pakai tangan kiri? Oh itu karena kalau di live TikTok itu ini kalian akan lihat ini tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Soalnya kan kameranya terbalik gitu. Jadi teman-teman kalian bisa stay tune di grup Telegram. Nah kalau kita buka paket di grup Telegram itu akan kita informasikan. Nah cuma syaratnya yang membedakan SBU dengan travel lainnya, kalian harus punya paspor dulu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus nyicil punya paspor dulu. Kalian cari tahu gimana cara ngurus paspor. Ya, jadi ketika kita sudah buka paket, kalian bisa langsung kirim foto paspor kalian ke admin dan kalian bisa kirim uang untuk tiket ke admin, uang DP. Dan DP-nya di SBU itu besar teman-teman, DP-nya itu minimal 10 juta. Karena kita langsung belikan kalian tiket PP langsung kita berikan ke kalian, bukan koper atau seragam dan lain-lain. Grup WA kita nggak ada ya teman-teman, jadi kalau mau gabung kalian harus download Telegram. Ibu kaligrafi belakang itu beli di Mekah ya, ini beli di pasar Kakiyah teman-teman, harganya kurang lebih 450 ribuan, nggak sampai 500 ribu. Tapi karena besar ya, jadi lumayan berat. Kak yang bawa anak gimana? Yang bawa anak ya harus betul-betul hatinya ditata. Terus betul-betul anaknya ini tadi dikondisikan bagaimana moodnya dia supaya tetap baik. Aku ada tips tuh, umroh bawa anak sudah aku upload di YouTube. Teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya Semua Bisa Umroh Official. Tontonin aja videonya, banyak edukasi-edukasinya. Aduh, ini komennya banyak banget nih.
Kalau dari Sumedang, di mana Batam, kalian yang menanyakan cabang Karawang, Batam, Sumedang, Semarang, Kalimantan, Sumatera, Papua, semua jamaah SBU itu dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Tapi kita titik kumpulnya itu sesuai dengan tiket promo yang kita dapat. Misalkan kita dapat tiket promo dari Jakarta. Nah, kalian harus dari Jakarta. Jadi harga 20 juta, yang keberangkatan kemarin 20 juta itu 20 juta pas, nggak ada tambahan apa-apa. Tapi kalian harus beli tiket sendiri dari kota kalian menuju Jakarta. Nah, itu ya bedanya. Pendaftaran semua hanya melalui admin secara online ya, teman-teman. Kalian cari infonya di Telegram, begitu SBU buka paket, kalian japri adminnya SBU. Kalau lagi nggak ada paket yang tersedia, kalian juga jangan japri, karena kalian juga nggak bisa pesen. Ketika saya sudah daftar dan transfer, tapi qadarullah tidak jadi berangkat, apakah uang kembali? Nah, itu teman-teman kalau di SBU, karena kita uangnya tidak kita simpen ya, uangnya langsung kita belikan tiket. Sehingga kalau qadarullah teman-teman nggak jadi booking, ya akan kita kembalikan lagi ke kebijakan maskapai, karena tiket kan sudah terbeli, tanggalnya nggak bisa dirubah, namanya nggak bisa dirubah. Jadi, ya kalian harus mengurus ke maskapai, akan kita bantuin, tapi keputusannya uangnya ini tadi balik atau enggak itu adalah keputusan dari maskapai. Nah, itulah kelemahannya umroh di SBU, teman-teman. Ada juga kelemahannya kalau kalian sudah terlanjur transfer beli tiket, kalian batal nggak bisa karena tiket PP sudah kalian pegang. Itu kelemahannya. Tapi kelebihannya kalian tidak was-was penipuan, tidak was-was tanggalnya diundur-undur, karena tiket ini sudah kalian terima, kalian pegang tangan kalian masing-masing. Nah, jadi ada poin plusnya, ada poin minusnya juga. Buat paspor biaya 350.000. Kalau kuotanya selain Telkomsel bisa nggak, Kak? Bisa, tapi yang aku rekomendasiin Telkomsel. Biaya untuk buat paspor 350. Bawa anak usia 2 tahun biayanya full, Kak. Kalau sudah ada paspor, tinggal teman-teman siapkan aja dananya. Jadi sewaktu-waktu SBU bikin pengumuman keberangkatan, teman-teman akan langsung bisa daftar karena dana tersedia, paspor tersedia, tinggal daftar. Manasiknya ada nggak? Jadi kita ada 1 kali manasik sebelum keberangkatan. Yang keberangkatan kemarin di Hotel Anara, bandara. Jadi beberapa jam sebelum keberangkatan kita di lounge dulu istirahat dan juga manasik. Tapi sebelum itu kita juga ada manasik via Zoom. Via Zoom itu bisa sampai 10 kali lewat online, teman-teman. Gitu. Dari Semarang ada Umi, dari semua kota pun bisa, teman-teman, karena kita nggak ada cabang kota-kota, jadi pendaftarannya semua lewat online, nggak ada kantor juga. Paspor itu berlaku 10 tahun. Yang umroh 20 juta itu sudah penuh, teman-teman ya. Kita ada keberangkatan 7 kloter umat 4 itu berangkat, sekarang mereka lagi di Mekah, tanggal 4 mereka pulang. Ada keberangkatan lagi umat 7 itu di tanggal 4 Februari berangkat dari Surabaya, biayanya 20 juta tanpa tambahan apapun. Nanti insya Allah saat kita manasik kita akan live ya, supaya teman-teman bisa tanya jawab langsung dengan para jamaah gitu. Telegramnya semua bisa umroh. 20 juta udah nggak bisa daftar, Bu, buat nanti-nanti. Nggak bisa, teman-teman. Jadi kita daftarnya itu pas kalau lagi ada tiket promo. Jadi ketika SBU bikin pengumuman buka paket, segera daftar. Sehingga kalian bisa langsung kita belikan tiket promo. Kok aneh 20 juta? Nggak aneh, Kak. Untuk bulan 8 ada nggak? Jadi sekarang, ini teman-teman, sekarang SBU ini lagi habis, semua paketnya habis. Tapi insya Allah kita akan buka paket lagi dalam beberapa saat ke depan. Nah, tugas kalian siapkan paspornya, kalian siapkan dananya. Sehingga ketika SBU kasih pengumuman buka paket melalui TikTok, teman-teman sudah tahu informasinya karena kalian sudah follow TikToknya, sudah gabung di Telegramnya. Di Telegramnya itu kita kasih infonya tuh malah detail, mulai dari hotelnya, biayanya, pesawatnya, dan lain-lain. Sehingga ketika kalian baca, oh ini SBU buka paketan, kalian bisa gercep, langsung daftar, langsung kirim sesuai instruksi dari admin. Admin instruksinya kirim paspor, kalian langsung kirim paspor gitu. Kalau untuk pasutri sekamar berdua ada tambahan, ada jelasnya. Rata-rata antara 2,5 sampai 3 juta rupiah.
Sekali keberangkatan ada berapa orang? Kalau yang umat 4 ini 47 orang. Berapa hari Mbak? Semua hari terjadwal ada atau ada 1 hari bebas untuk jamaahnya? Dibilang terjadwal tuh ya terjadwal, bebas ya bebas gitu. Karena kan kalau umroh itu kan memang jam-jamnya itu sudah kita arahkan, tapi kadang juga ada jamaah yang bebas ya. Mbak pakai paspor TKI boleh dong, asalkan namanya sesuai. Masa berlakunya masih lebih dari 6 bulan boleh digunakan. Kak, destinasinya Madinah atau Mekah dulu? Kalau di SBU itu kita selalunya Madinah dulu. Berapa hari umroh yang 20 juta paket 9 hari? Kalau sekeluarga suami istri plus anak 2 apa sekamar? Bisa sekamar tanpa tambahan biaya. Karena 4 orang kan bisa request kamar tanpa tambahan biaya. Sistem pembayarannya bagaimana? Kalau di SBU itu teman-teman, kita para admin itu kita cari tiket yang lagi promo. Nah setelah ada tiket yang lagi promo, kita bikin paket 20 juta misalkan. Lalu kita akan buka keberangkatan, kita informasikan melalui grup Telegram. Setelah itu kita akan kasih kalian keterangan cara daftar, kirim paspor dan transfer 10 juta ke nomor rekening PT Menara Nasuha. Lalu kalian kirim bukti transfer dan paspor ke nomor admin Mbak Lara misalkan gitu ya. Nanti di Telegram ada caranya gitu. Jadi nanti kalian transfer DP-nya itu besar, nominalnya itu besar. Karena kenapa nominalnya besar? Karena kita itu beli tiket langsung, tiket yang lagi promo. Jadi memang nominalnya besar. Tapi poin plusnya kalian sudah tidak was-was lagi apa ini ketipu, apa ini nanti diundur berangkatnya, karena tiketnya ini sudah kalian pegang. Jadi waktunya itu tidak diundur-undur dan juga insya Allah pasti berangkat. Karena tiket PP sudah ada di tangan kalian masing-masing. Orang tua pakai kursi roda bisa asalkan ditemani. Dan pastikan juga yang menemani itu jenis kelaminnya sama. Jadi kalau yang berkursi roda bapak, yang menemani anak laki-laki, yang berkursi roda ibu, yang menemani anak atau cucu perempuan. Iya, kalian harus kalau di SBU itu, kalian harus ngurus paspor mandiri. Bagaimana caranya kalian bisa punya paspor? Itu tugas kalian, supaya kalian pas pendaftaran tuh sudah punya paspor. Insya Allah bulan 2 tanggal 20 pergi dari sini 32.850. Sebetulnya umroh itu teman-teman tidak ada istilah mahal, tidak ada istilah murah. Semuanya itu sudah ada jalannya. Kalau memang jalannya teman-teman umroh pakai yang biaya 40 juta, pasti teman-teman akan dimampukan. Tapi kalau teman-teman jalannya umroh lewat SBU yang 20 juta, berarti itu memang sudah jalan dari Allah. Kita sikapi semua harga, perbedaan harga umroh ini tadi sebagai suatu jalan yang sudah memang Allah takdirkan untuk kita. Jadi, aku harapkan teman-teman yang umroh lewat SBU, kalian tertarik bukan karena kalian ingin menghemat. Kita tidak perlu menghemat untuk beribadah ke Tanah Suci. Apalagi teman-teman sama Allah diberikan rezeki yang luar biasa. Tapi kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Misalkan teman-teman punya uang 40 juta. Kalau di travel lain berangkat sendirian. Kalau di SBU 40 juta, 20 juta untuk biaya kalian. 20 juta untuk berangkatkan marbot masjid. Nah seperti itu kita ambil hikmahnya. Bukan kalian punya uang 40 juta, 20 juta kalian ikut SBU, 20 juta kalian ngirit. Akhirnya uang ini tadi kalian buat shopping dan lain-lain. Nah itu tidak kita harapkan seperti itu. Kita harapkan dengan program-program murah kita itu semakin banyak orang yang terbantu. Cara masuk ke Telegram, kalian bisa masuk ke profil TikToknya SBU. Lalu di profil TikToknya SBU itu tadi ada link Telegram, kalian klik link Telegram. Yang tanya buku yang aku rekomendasiin, ini teman-teman, buku yang wajib kalian baca sebelum kalian berangkat umroh adalah panduan sholat. Kita belajar dulu untuk memperbaiki sholat kita sebelum kita berangkat umroh. Bentar ya, aku sematkan ya. Panduan sholat ini, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Ini benar-benar aku rekomendasikan untuk teman-teman. Buku panduan sholat ini harganya nggak sampai 100.000, tapi aku betul-betul rekomendasikan kalian harus punya buku ini. Kalian harus memperbaiki ibadah sholat kalian sebelum kalian berangkat ke Tanah Suci. Bahkan, kalaupun kalian sekarang masih belum ada rencana ke Tanah Suci, kalian wajib punya buku ini, karena buku ini akan membimbing kita untuk belajar kembali memperbaiki
sholat kita. Karena kalian tahu semua sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah. Sehingga yuk kita sama-sama belajar lagi untuk memperbaiki sholat kita, untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Selain itu di sini juga ada petunjuk tentang sholat-sholat sunnah, sehingga kita bisa pelajari sebelum berangkat umroh. Saat di tanah suci kita sudah tidak bingung kita nanti sholatnya apa aja ya, karena kita sudah mempelajari di sini semua. Nah, selanjutnya ada lagi buku dari Ustadz Asa, Pesan Cinta untuk Tamu Allah. Teman-teman, ini untuk bukunya Ustadz Asa ya, Pesan Cinta untuk Para Tamu Allah. Aku rekomendasiin kalian wajib punya dan baca buku itu sebelum kalian berangkat umroh, sehingga kalian akan menambah bekal ilmu kalian sebelum kalian berangkat umroh. Oke, itu teman-teman ya spill bukunya. Oke, aku unpin. Itu tadi spill bukunya. Aku harap kalian tidak menghemat-hemat uang kalian ya. Untuk kalian ini tadi menginvestasikan uang kalian untuk menuntut ilmu. Walaupun kita sudah mak-mak, walaupun kita sudah ibu-ibu, kita harus menuntut ilmu. Kita harus memperbaiki lagi sholat kita. Beli bukunya teman-teman. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pesan buku panduan di mana Mbak? Cara pesannya klik keranjang kuning yang ini Kak. Kak siapa tadi? Kak Arnia. Kak Arnia, jadi itu sudah saya bantu sematkan. Ini ada saya sematkan di situ. Tinggal klik aja Kak di keranjang kuning. Nah, ini ada buku panduan sholat. 2 buku ini aja teman-teman kalian betul-betul kalian amalkan, kalian baca, insya Allah akan sangat merubah perjalanan ibadah umroh kalian menjadi lebih sempurna lagi. Ini untuk buku ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri live-nya, kalian yang kemarin minta dispilkan ya teman-teman alat yang wajib kalian punya saat traveling, yaitu ini, timbangan. Sebelum berangkat umroh, kalian wajib punya timbangan. Nih, aku sematkan dulu ya, kapanpun kalian berangkat umroh, kalian beli timbangannya sekarang. Supaya nggak kelupaan. Ini cara pakainya mudah banget, jadi teman-teman bisa ajari orang tua kalian. Supaya bisa pakai timbangan ini. Aku sematkan dulu ya. Oke, jadi alat ini kecil. Ini kalau di S hardware atau di Informa harganya ratusan ribu, tapi aku nemu ini di TikTok. Harganya murah, kualitasnya juga bagus banget, dan cara pakainya mudah banget. Kenapa kalian wajib bawa timbangan? Supaya ini menghindari kalian dari over bagasi teman-teman. Karena kalau sudah di bandara, kalian kelebihan bagasi, kalian bisa kena jutaan. Jadi sebelum over bagasi, kalian bisa timbang dulu. Nah, aku sering kasih tips ya di rekaman liveku sebelumnya, tips bagaimana supaya tidak kelebihan bagasi. Ini harganya nggak sampai 50.000 teman-teman. Nggak tahu kalian kapan berangkat umrohnya, entah sudah dekat, entah masih lama, kalian beli dulu. Supaya nggak kelupaan. Paling nggak kalian di rumah kalian sudah punya. Kalau kalian di rumah kalian sudah punya, kapanpun kalian mau keluar negeri, mau naik pesawat atau mau umroh, kalian sudah punya. Jadi kalian udah nggak bingung, karena alat ini itu tidak dijual di sekitar rumah kita. Susah kalau mau beli alat ini di sekitar rumah kita, nggak bisa beli mendadak. Sehingga harus kalian beli dulu. Maksimalnya itu 50 kilo, maksimalnya 50 kilo Kak. Tapi juga bagasi kita itu juga nggak mungkin 50 kilo, karena 50 kilo itu susah. Kak, itu 20 juta hotelnya di mana? Kita yang teman-teman sekarang itu hotelnya yang berangkat sekarang itu Madinahnya itu di Hayah Golden. Hayah Golden tuh ring 1 teman-teman. Jadi kalau buka pintu langsung lihat Payung Nabawi. Jadi jangan terima kasih ke TMSBU. Itu juga bukan karena aku, tapi yang disuguhkan Allah di sana itu bukan karena harga yang kalian bayar. Bukan berarti kalian harga 20 juta, hotelnya jauh, jalannya 5 kilo juga enggak. Itu memang sudah jamuan dari Allah, karena mereka bayar 20 juta, ternyata mereka dapatnya ring 1. Itu bukan karena kuasaku, itu karena Allah yang sudah takdirkan mereka di situ. Gitu. Jadi stop untuk menghitung-hitung nikmat Allah dari harga yang kalian bayarkan. Ada juga yang umroh itu tadi bayarnya ratusan juta umroh privat, tapi di sana marah-marah cuma perkara handuknya kurang 1, tapi marah-marah.
Ada juga yang umrohnya bayar murah tapi di sana bahagia banget karena mereka umroh dengan penuh rasa syukur. Jadi hati-hati. Yang buat kita bahagia itu bukan uang kita, yang buat kita bahagia itu adalah rasa syukur kita. Nah, ini taruhnya, timbangan ini bebas. Bisa kalian taruh di bagasi, bisa juga kalian taruh di koper kabin. Tapi aku taruh ini karena ada baterainya ya teman-teman, walaupun kecil, ini aku taruh di kabin, di koper kecil, koper kabin. Koper kabin kesayanganku kemarin rame banget ya, live pada minta di-spillkan koper rekomendasiku yang super murah dan super awet banget. Nih, yang penting kalian beli ini dulu. Kalian beli timbangan, karena timbangan ini susah untuk kita dapatkan kalau sudah mepet-mepet waktunya. Aturan bagasi itu tergantung ya Bu, tergantung pakai pesawat apa maka akan beda. Caranya gini ya teman-teman, ini kita gantolkan ketika koper nih, aku gantungkan ke koper. Setelah itu kita kaitkan, lalu kita angkat, kita timbang, maka di sini akan kelihatan. Kak, caranya gimana itu? Apa kita harus pantengin tiket pesawat terus atau gimana? Enggak, teman-teman gabung aja di Telegram, nanti akan kita informasikan di Telegram itu. Dari kota manapun bisa gabung ya teman-teman. Mbak, kalau di Mekah hotel jaraknya berapa? Yang keberangkatan kali ini di Hotel Le Méridien teman-teman. Le Méridien itu pakai shuttle bus, tapi jalannya itu enggak panjang. Kalau yang keberangkatan Februari dari Surabaya, sama-sama bayar 20 juta, tapi hotelnya dapat Grand Almasa. Grand Almasa itu tinggal jalan kaki aja tanpa shuttle bus. Jadi macam-macam, dapatnya itu macam-macam. Kita nggak bisa janjiin yang terlalu mulu, kita juga nggak tahu nanti hotelnya dapat apa, itu semua Allah yang atur. Jadi umroh di SBU itu betul-betul Allah yang atur. Nih ya teman-teman, ini timbangan. Jangan lupa kalian check out dulu timbangan ini, karena ini alat yang penting banget. Wajib banget kalian bawa saat umroh supaya kalian nggak sampai kelebihan bagasi, sehingga nanti di airport kalian kena jutaan rupiah karena kalian kelebihan bagasi. Caranya adalah kalian bawa ini timbangan. Oke, sudah aku sematin ya teman-teman ya, barang-barang yang aku rekomendasikan untuk kalian berangkat umroh. Jangan lupa juga teman-teman yang bawa orang tua nih, yang bawa orang tua, tadi kita bahas masalah di bandara ya. Yang bawa orang tua, kadang teman-teman itu travel itu ngasih cuma tas tenteng yang dibawa naik ke pesawat. Kalian lebih baik belikan orang tua kalian koper kabin. Karena apa? Karena jalan dari bandara sampai naik ke atas pesawat itu jalannya itu jauh sekali, dan tidak ada yang bisa bawain tas tentengnya orang tua kita ini tadi, apalagi kalau orang tua yang tidak ditemani oleh anaknya. Jadi aku sarankan kalian untuk bawa koper kabin, belikan koper kabin teman-teman. Koper kabin itu bisa kita dorong, itu akan memudahkan orang tua kalian atau kalian sendiri saat kalian naik pesawat. Nah, ada satu koper ya di TikTok ya yang aku rekomendasiin. Ini betul-betul bukan, aku tidak di endorse ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, aku nggak pernah di endorse. Bentar. Aku nggak pernah di endorse ya teman-teman. Belum pernah di endorse. Jadi koper ini aku rekomendasiin betul-betul tulus untuk kalian, karena aku sudah nyoba ini, sudah aku buktikan, sudah terbang berpuluh-puluh kali bersamaku untuk umroh. Aku nggak pernah mau bawa tas-tas tenteng, kecuali kayak Saudi yang promo memang nggak boleh ya bawa koper. Ini untuk maskapai lain. Ini kopernya teman-teman ya, harganya ini nggak sampai 500.000, tapi ini sudah aku pakai berpuluh-puluhan kali. Didorongnya itu juga enak ya, didorongnya itu enak. Ini kalian bisa lihat ya, ini didorongnya itu enak, didorongnya itu enak banget teman-teman. Nah kan enak banget didorongnya, dan harganya nggak sampai 500.000. Nah di TikTok itu banyak teman-teman yang jual koper, tapi aku cuma rekomendasiin koper ini karena dia ringan, karena dia super ringan dan juga awet. Aku sudah berpuluh-puluh kali terbang pakai ini. Bentar ya, buat teman-teman yang mau samaan seperti aku sesuai dengan koper rekomendasiku, kalian jangan salah beli ya. Bentar,
kalian beli sesuai yang aku rekomendasiin ini. Karena aku sudah membuktikannya. Kalau aku belum membuktikannya, aku gak berani rekomendasiin ke teman-teman ya. Jadi ini yang sudah aku buktikan. Kalau kalian mau beli yang kabin, kalian bisa beli yang ukurannya 18 atau 20 inci. Ini kabin. Jadi biasanya kan di travel nggak dikasih tuh travel koper kecil. Kalian beli aja mandiri koper kecil supaya teman-teman nggak capek nanti di airport tenteng-tenteng tas, kalian bawa koper aja bisa digeret, nggak capek. Nah ini yang aku rekomendasiin, harganya murah nggak sampai 500.000, tapi aku sudah buktiin. Mbak Lara pernah juga beli dengan merek lain di toko lain, sama-sama belinya, tapi punyanya Mbak Lara udah pecah teman-teman. Nah ini punya aku ini bener-bener nggak pecah, padahal udah puluhan kali aku pakai ke Singapura, Malaysia, Jeddah, Madinah, lalu ke Saudi, sama kali ya, ke Istanbul. Ini pokoknya dia ini betul-betul aku rekomendasiin ya. Aku rekomendasikan ini karena aku nggak mau kalian salah beli koper yang dorongnya susah di airport, jadi malah ngeribetin. Ini dorongnya ini gampang banget. Nggak tahu ya, produk ini aku nemu banget ini betul-betul di TikTok. Aku nggak ngerekomendasiin koper lain karena harganya pasti juga mahal. Aku ngerekomendasiin hanya ini aja ya, koper yang aku rekomendasikan. Karena apa? Karena aku sudah pernah nyoba. Kalau aku nggak nyoba, aku nggak akan berani ngerekomendasikan untuk kalian. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nih, ini kopernya kayak gini penampilannya. Sudah pakai TSA lock, nggak ada resletingnya, jadi mudah banget. Ini yang punya aku ini size 20. Aku pakai di kabin. Punya aku ini size 20. Aku makainya di kabin. Nih, kabin size. Kalau kalian mau beli yang ukuran bagasi yang besar, biasanya yang besar itu sudah dikasih sih sama travel umroh. Tapi kalau di SBU kita belum termasuk ya teman-teman, koper kalian bisa pakai koper kalian sendiri. Kalau kalian mau beli yang besar, kalian bisa pilih ukuran 24 atau 26 atau 28. Terserah sesuai dengan keinginan kalian. 24, 26 atau 28 itu untuk koper besar. Mereknya ini nggak ada mereknya teman-teman. Makanya aku mau kalian kasih tahu itu juga susah. Jadi ini koper juga koper anti sombong karena dia nggak ada mereknya nih. Tuh nggak ada mereknya. Ringan banget, enak banget, ringan banget teman-teman. Aku kira kalau koper ringan itu dia akan mudah pecah, tapi ini sudah tahan banting banget. Terus juga nggak mudah tergores. Ini kemarin aku timbang sekitar 2,4-2,5 kilo. Nah enteng banget. Nah ini enteng, tuh kan? Bisa aku gini-giniin, enteng banget. Kalian bisa lihat ini ya dari pojok ini ya. Ini betul-betul harta karun sih aku nemu koper ini. Kalian lihat pojok koperku ini. Nah, dari sini kelihatan ya seberapa sering koper ini aku pakai. Tapi bingung nyariinnya kalau mau samaan Kak. Nah, ya kalian harus kalau di SBU itu kita kasih jamaah itu tag koper ya. Jadi nggak akan bingung. Apalagi kalau koper kayak gini kan kita bawa kemana-mana. Kecuali kalau koper bagasi kan dikumpulkan sama tim handling. Tapi kalau koper kabin itu kan kita nggak cari karena kita bawa kemana-mana. Nah, ini aku liatin ya, ini real ya teman-teman. Aku nggak mau di endorse. Ini betul-betul aku pakai, jadi nggak di endorse ya. Kalian bisa lihat dari pojokan koper ini bisa terlihat kan seberapa sering koper ini aku pakai. Nah, ini saking seringnya aku pakai ini sampai kayak gini. Tapi dia nggak boncel teman-teman, dia cuma kegores gini. Dan ini nggak kelihatan, yang sebelah sini juga kegores-goresnya juga nggak kelihatan. Nah jadi kalian tadi yang minta dikasih saran tentang koper, ini saranku buat kalian tentang koper ya, buat teman-teman yang mungkin sudah daftar lewat travel tapi nggak dapat koper kecil, koper kabin, kalian bisa beli sendiri yang sama seperti punyaku ini karena aku sudah membuktikan ini sangat awet. Oke teman-teman, itu aja ya teman-teman yang aku spillkan. Semoga informasi hari ini yang sudah kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalian semua juga dimudahkan oleh Allah. Semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah. Jangan meragukan kekuasaan Allah. Walaupun nggak punya uang, tonton aja live-nya Mbak Evi tiap hari. Belajar aja yang banyak-banyak belajar. Supaya teman-teman semua, Allah ngelihat teman-teman, oh ini hambaku, dia semangat banget ya mau umroh, tiap hari istiqomah nontonin live-nya SBU.
Dia sudah nyicil beli timbangan, padahal paspor aja nggak punya, tapi beli timbangan. Niatnya baik, ya Allah, hamba beli timbangan untuk berangkat umroh, supaya nanti hamba bisa bantu rombongan yang lainnya kalau mau nimbang koper. Jangan-jangan niat baik kalian yang mau beli timbangan ya, jangan-jangan alat ini kecil, ini mendatangkan kasih sayangnya Allah loh, mendatangkan tiket berangkat kalian umroh cuma dari barang sekecil ini. Pernah nggak kalian pikir kalau ternyata semuanya itu tergantung niat? Jadi kalian nonton live ini nih, terus kalian beli timbangan ini yang harganya nggak sampai 50.000, tapi yang membedakan kalian niatnya. Ya Allah, hamba sekarang belum punya paspor, hamba sekarang belum punya tabungan, tapi nih katanya Mbak Evi, orang yang mau umroh itu disarankan Mbak Evi punya timbangan supaya bisa nimbang, supaya nggak kelebihan. Ya Allah, sekarang hamba punyanya uangnya cuma 50.000, hamba niatin nih, ya Allah, mau beli timbangan dulu lah, walaupun belum punya paspor, belum punya uang. Niat hamba kalau hamba nanti umroh bawa timbangan supaya bisa bantu kopernya nenek-nenek, hamba timbangin, hamba bantu packing. Semoga timbangan yang hamba beli ini nanti bermanfaat. Nah, siapa tahu niat kalian yang mulia ini tadi, teman-teman, niat kalian yang mulia ini tadi mendatangkan rahmat Allah. Cuma gara-gara beli timbangan harga 50.000, Allah kasih kalian kemudahan untuk berangkat umroh. Jadi semua tergantung pada niat kita, teman-teman. Kalian beli koper, kalian beli apapun, semua tergantung niat kita. Niat kita ini tadi mau ikhlas, mau membantu orang. Siapa tahu dari niat kalian ini tadi mendatangkan keajaiban dari Allah. Jadi keajaiban itu harus kita pancing, teman-teman, dengan cara melakukan kebaikan yang mengundang perhatiannya Allah. Caper gitu loh, teman-teman, ke Allah itu caper gitu ya, supaya diundang. Terus kalian beli kain ihram, kalian belajar pakai kain ihram, nanti dipakai sholat. Dari kain ihram itu tadi akan mendatangkan kasih sayangnya Allah, akan memberikan kalian tiket langsung haji 2024 gara-gara kalian beli kain ihram. Jadi jangan remehkan yang namanya niat. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah berjam-jam nih ya, sudah 1 jam lebih kita live pagi ini. Semoga informasinya bermanfaat. Aku doain kalian semua dimudahkan oleh Allah berangkat ke tanah suci. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow IG Semua Bisa Umroh, YouTube Semua Bisa Umroh official. Kalian tonton videonya supaya kalian lebih kenal lagi dengan Semua Bisa Umroh. Terima kasih. Assalamualaikum.